Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang di kanal Cek Faktaid, rumahnya pecinta bola yang ogah tertipu hoaks, rumor, atau euforia tanpa data. Di sini, kita nggak cuma bicara skor akhir tapi membongkar apa arti angka-angka itu, bagaimana hitung-hitungan di atas kertas bisa menentukan nasib Garuda Muda, dan skenario apa saja yang bisa bikin Timnas Indonesia U23 lolos mulus ke semifinal Piala AFF U23 2025, atau justru tersandung di menit-menit krusial. Dalam video ini, kita akan membahas peluang Garuda Muda melaju ke semifinal, syarat apa yang harus dipenuhi, skenario gawat jika kalah dari Malaysia, dan kenapa laga lawan Harimau Malaya Muda bukan sekadar laga formalitas. Pastikan kalian nonton sampai habis, biar nggak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe Cek Faktaid, karena di sini data bicara, rumor minggir. Hitung-hitungan kelolosan Timnas Indonesia U23 ke semifinal selesai gebuk Filipina. Hanya perlu imbangi Malaysia secara hitung-hitungan. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk melenggang ke semifinal Piala AFF U23 2025 terbuka sangat besar setelah berhasil mengamankan kemenangan kedua di grup A melawan Filipina U23. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK, Senayan, Jumat 18 Juli tahun 2025 malam WIB itu, Timnas Indonesia U23 sukses unggul tipis dengan skor 1-0 atas Timnas Filipina U23. Dengan kemenangan ini, anak asuh Gerald Van den Berg sukses mengamankan puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Mereka unggul atas Malaysia dan Filipina yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan 3 poin. Lantas, bagaimana dengan hitung-hitungan peluang skuad Garuda Muda untuk lolos ke semifinal menjelang laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025 melawan skuad Harimau Malaya Muda? Berikut Bola K menyajikan ulasannya. Nasib Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket ke semifinal Piala AFF U23 2025 akan ditentukan lewat pertandingan terakhir yang nanti tersaji di grup E. Meski peluangnya besar, skuad Garuda Muda tetap harus berhati-hati. Laga penentuan ini nantinya akan digelar secara serentak. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Malaysia U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK, Jakarta, pada Senin 21 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Pada saat yang sama, Filipina U23 akan menghadapi Brunei Darussalam U23 di Stadion Patriot Candrabaga, Kabupaten Bekasi. Dua laga inilah yang nantinya bakal mempengaruhi nasib masing-masing kontestan. Berdasarkan peluangnya, anak asuh Gerald Van den Berg sebetulnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan puncak klasemen akhir grup A. Sebab, tambahan 1 poin ini sudah tak menggoyahkan posisi Arhan Fikri dan kawan-kawan. Upaya mempertahankan puncak klasemen ini memang sangat krusial, sebab Timnas Indonesia U23 bakal melewati jalur yang semakin berliku andai kehilangan posisi puncak dan tergusur ke peringkat kedua. Pasalnya, hanya pemuncak dari masing-masing grup yang akan otomatis lolos ke semifinal, sedangkan satu slot lainnya diperebutkan melalui mekanisme runner-up terbaik dari 3 kontestan di grup A, B, dan C. Hasilnya bakal menjadi pelik apabila Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan melawan Timnas Malaysia U23, ditambah Filipina U23 berhasil menumbangkan Brunei Darussalam U23. Karena ketiganya bakal sama-sama mengoleksi 6 poin. Jika situasi ini terjadi, maka ketiganya bakal membentuk klasemen mini yang menghitung hasil pertemuan antara ketiga kontestan ini. Artinya, kemenangan telak skuad Garuda Muda pada laga pertama tak akan dihitung. Apabila Indonesia kalah 0-1 dari Malaysia, maka skuad Garuda akan jadi runner-up karena selisih golnya menjadi 0, sedangkan Filipina jadi juara grup dengan selisih gol 1, dan Malaysia di peringkat ketiga dengan -1. Itu tak terlepas dari kemenangan Filipina dengan skor 2-0 atas Malaysia pada laga pertama. Sedangkan jika kalah 0-2, skuad Garuda dipastikan gagal lolos ke semifinal karena berada di peringkat ketiga. Sebab, skenario ini membuat selisih gol Malaysia 1, Filipina 1, dan Indonesia -1.
Dua negara yang disebut pertama bakal melewati hitung-hitungan poin disiplin untuk menentukan juara akhir grup A. Skenario lolos satu menang lawan Malaysia. Garuda Muda pasti juara grup dengan poin ke-9. Malaysia tersingkir jika Filipina menang lawan Brunei. Aman. Tiket semifinal di tangan. 2. Seri lawan Malaysia. Indonesia tetap juara grup dengan 7 poin. Malaysia akan berharap jadi runner-up terbaik, tergantung hasil grup lain. Filipina bisa lolos runner-up terbaik kalau menang besar lawan Brunei. 3. Kalah tipis lawan Malaysia ini yang bikin deg-degan. Jika Indonesia kalah 0-1, Filipina menang lawan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina sama-sama 6 poin. Dibuat klasemen mini, Indonesia menang lawan Filipina, kalah lawan Malaysia. Malaysia menang lawan Indonesia, kalah lawan Filipina. Filipina menang lawan Brunei, kalah lawan Indonesia. Skor head-to-head jadi penentu. Jika kalah tipis 0-1, Indonesia masih punya kans lolos sebagai runner-up, tapi Filipina bisa jadi juara grup jika selisih golnya lebih baik. Ribet? Ya, jadi jangan sampai kalah. 4 kalah telak 0-2 atau lebih, ini skenario mimpi buruk. Indonesia bisa terdepak ke peringkat ketiga. Kalau Filipina menang lawan Brunei, Filipina dan Malaysia berpeluang besar lolos. Indonesia pulang lebih cepat. Kenapa? Karena aturan Piala AFF U23 hanya meloloskan juara grup tambah satu runner-up terbaik dari 3 grup. Gerald Vandenberg sudah menekankan, kami tidak boleh main aman. Target kami tetap cetak gol. Harusnya lawan Filipina saja bisa cetak 4-5 gol. Artinya, Vandenberg tidak mau anak asuhnya parkir bus. Robbie Darwish dan kawan-kawan harus tetap tajam di lini depan. Final set penyelesaian akhir wajib diperbaiki. Set piece jadi senjata rahasia yang masih harus dioptimalkan. Sobat Cek Fakta, poinnya jelas. Indonesia hanya butuh hasil imbang lawan Malaysia untuk lolos sebagai juara grup. Tapi mental juara tidak boleh main untuk seri. Kalah, siap-siap hitung-hitungan klasemen mini. Kalah telak, siap-siap mimpi buruk. Jadi, dukung Garuda Muda, buat JBK kembali membara. Karena di Piala AFF U23 2025 ini, 1 gol bisa jadi penentu antara lolos semifinal atau pulang lebih cepat. Terima kasih sudah nonton Cek Fakta. Kalau kamu mau selalu dapat fakta terbaru, hitung-hitungan klasemen, dan analisis sepak bola tanpa bumbu hoax, subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman sesama pendukung timnas. Sampai jumpa di laga lawan Malaysia. Garuda Muda terbanglah tinggi. Buktikan kita layak jadi raja ASEAN.